Nah, untuk mengenal pola-pola itu dibutuhkan suatu keheningan di situ pada diri kita. Untuk mengenali harus hening. Disitulah keheningan itu akan me, membuat kita itu memahami setiap pola. Lah keheningan itu sendiri itu bukan berarti kita harus hidup sendirian gitu. Misalnya aku kepingin hening, saya tak di kamar saulan. Bukan itu. Atau tak nang gunung atau ke mana. Keheningan itu justru sebaiknya gitu. Itu dalam kondisi apapun. Kondisi kita makan, kondisi kita ngobrol, kondisi kita apapun aktivitas itu harus dalam kondisi hening. Lah keheningan itu sendiri atau diam itu sendiri itu hakikatnya adalah nilai kesendirian diri. Lah setelah kita diam, contohnya gini, saat saya sekarang lagi ngobrol sama sampean, ini kan kelihatannya nggak hening, nggak diam, tapi kita ngobrol. Ya. Ini yang kita obrolkan adalah pola, yang kita obrolkan adalah pikiran. Hmm. Saya bisa ngobrol karena energi pikiran saya yang membisikkan akhirnya jadi vibrasi suara gitu loh. Ya. Lah, yang dikatakan hening itu bukan hening di pola. Pola nggak bisa hening. Terus bergerak terus. Pola itu dia bergerak. Jadi saya ngobrol jenengan, pola saya terus berjalan. Pikiran saya, memori saya terus berjalan. Saya duduk sendiri, pikiran saya juga berjalan. Aktivitas apapun tetap berjalan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Pikiran kita nggak pernah diam. Lah yang dimaksud hening itu hening yang mana kan gitu. Ya. Yang dimaksud hening itu sebenarnya uh, lebih mudahnya saya mengatakan bahwa manusia itu secara umum ini pemahaman secara umum orang itu mengatakan ada pikiran, manusia itu ada pikiran, ada kolbu, ada batin, ada rasa, kan gitu. Lah, bicara tentang apa namanya ketenangan, terus kedekatan sama sang pencipta atau Tuhan atau Allah atau apa saja, itu lebih ke nilai-nilai batin. Lah, yang saya maksud untuk mengadopsi dan untuk memudahkan untuk memahami itu yang hening adalah batin. Pikiran boleh ngoceh, tapi batin harus diam, harus hening. Begitu batin ini hening, batin selalu melihat tingkah polanya atau melihat gerakannya pola pikiran. Apa yang saya ucap, batin saya itu tahu. Apa yang meletup pada pikiran saya, batin saya tahu.
Ah, begitu batin semakin tahu karena heningnya tadi. Ternyata pola itu selalu membentuk suatu dualitas kutub yang namanya apa namanya? Kata orang secara umum pilihan itu. Saya memilih baik, ada yang katanya nggak sadar ternyata terjebak di pilihan yang tidak disadari jelek. Semua pola itu membentuk dualitas. Yang esensinya kedualitas ini yang katanya senang dan tidak senang ini semua adalah euforia pikiran semua yang dibentuk oleh pola itu. Semua bayangan karena begitu kita masuk ke dualitas ini yang banyak bermain adalah imajinasi kita. Prasangka-prasangka, bayangan-bayangan, cita-cita, keinginan-keinginan masa mendatang. Jadi pola itu nanti akan mengerucut pada imajinasi. Karena terbentuknya dualitas pilihan itu yang membangun adalah nanti imajinasi pikiran itu gitu, yang dipengaruhi oleh pola-pola. Nah ini batin yang hening itu pasti tahu mengenali ini. Berarti kita seolah-olah berdiri, seolah kita menjadi dua bagian ya Mas. Batin dengan Oh pikiran iya, yang karena lain. pola itu kan memberikan suatu pilihan, Pak. Pola itu kan secara tidak sadar memberikan satu pilihan. Oh, kamu kalau apa melakukan sesuatu yang baik ini, lihat itu. Kalau yang jelek seperti itu kan dua pilihan. Hmm. Pola itu tidak memberikan apa namanya jabaran secara fakta. Kenapa orang itu jadi gini, kenapa orang itu jadi gitu gitu. Nah, pola itu hanya ngomongkan apa memberikan suatu metode yang namanya baik dan buruk. Pertanyaannya kenapa kok buruk, kenapa kok baik gitu loh. Secara esensi fakta kehidupan. Karena kehidupan itu ada dua memang. Ada baik, buruk, laki-laki, perempuan, seakan-akan sepasang, seakan-akan. Tapi ini adalah euforia, impian kehidupan semua yang mencipta seakan-akan jadi wujud gitu. Begitu kita tiru itu, karena kita sudah dipengaruhi oleh pola, mengulang-ulang kondisi semacam itu, ya kita tidak ubahnya seperti manusia yang hidup dalam impian gitu. Itu uh, salah satu permainan dari apa alam bawah sadar yang bergerak dalam pola. Lah begitu kita memahami uh, apa namanya gerakan-gerakan itu, untuk memahami itu kita harus tahu gitu bagaimana. Makanya dikatakan mengamati, mentafakuri, menganalisa. Itu yang menganalisa apa? Kan gitu kan. Yang menganalisa batin kita. Lah batin yang seperti apa supaya bisa menganalisa? Ya batin yang harus hening. Batin hening itu seperti apa? Ya batin yang diam. Batin diam itu seperti apa? Ya batin yang sendirian gitu. Kalau dia nggak sendirian, dia akan berpihak. Kalau nggak hening, dia akan berpihak. Kedualitas pola itu. Nah, keperpihakan itu kebanyakan golek sing seneng. Yang cocok sama awake dhewe. Yang cocok sama pikiran. Batin itu sebenarnya adalah tidak ubahnya pikiran kita. Cuman kita bicara tentang kata-kata batin itu memang kata-kata yang seakan-akan
masuk ke nilai kesucian yang variabelnya di luar pikiran. Esensinya sama di pikiran gitu. Batin itu ya pikiran. Cuman pikiran yang seperti apa itu yang harus kita pahami, harus kita kenali. Ketenangan atau diam atau hening atau kesendirian itu harus kita ketahui di situ posisi apa energi kekosongan itu sendiri dikatakan batin itu. Kan kalau kita kan sering gitu melihat atau mendengar atau melihat ya orang, kamu apa harus urip hidup itu harus nrimo ing pandum, harus berserah diri, terus apalah ridho, terus ngalir koyo banyu kata orang Jawa. Tapi ngambil esensi itu kan nggak bisa kita pahami dengan kata-kata aja. Kalau difahami dengan kata-kata, itu tetap namanya pola gitu loh. Meskipun kelihatannya bagus, kita dengar, oh iya, nerimo itu. Oh iya, aku tuh ridho. Oh iya, aku tuh berserah diri. Jadi selama kita itu hanya memahami di titik kata-kata, itu yaitu permainan pola. Pola itu bukan bicara tentang hal jelek. Pola itu masuk ke apa batin supaya memasuk kepada hakikat pola itu sendiri. Nah, untuk mengetahui hakikatnya, memang batin itu harus diam. Dia hanya memandang, melihat, mengamati. Ibarat pikiran ini yang beribu-ribu pola itu seperti film. Kita hanya melihat filmnya dan tidak terjebak oleh pemilihan atau apa menghukumi. Oh, misalnya saya mengamati pikiran saya, terus ada muncul kejelekan saya pada gejolak. Terus saya mengatakan, duh iya, saya kok gitu. Itu berarti batin kita nggak hening. Paradoknya, saat kemunculan memori saya dalam pola itu menunjukkan hal-hal yang baik pada diri saya, batin saya juga akan terpengaruh. Wong saya kok, ya api, ya baik saya. Itulah ya, batin yang terjebak dalam dualitas selalu terombang-ambing oleh pola pada dasar. Nah, kalau Lah sudah bagaimana? ini Mas, dari hening itu sampai kita melihat posisi pikiran itu sampai di mana kita heningnya itu sampai diam atau sampai pikiran itu. Jadi gini, makanya diam itu bukan berarti apa ya, gambaran orang diam itu kan semua gak bekerja Pak seakan. Pikiran gak bekerja, semua gak bekerja ya. Koyok-koyok wis gak ono apa-apa gitu. Itu yang teradopsi oleh pola kata-kata yang namanya di hening atau kosong. Akhirnya orang yang nggak paham akhirnya kejebak pola kata-kata yang namanya hening. Hening itu gini 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 gitu. Harus pikiran tenang, kosong. Kita seakan-akan masuk di alam kedamaian dan sebagainya. Iki
terjebak di euforia lagi, imajinasi lagi. Jadi saktinya imajinasi sampai bisa gitu. Yang dimaksud kesadaran dalam keheningan itu mengenali itu semua. Itu hening, yang sesungguhnya hening. Yang sesungguhnya kesendirian. Gitu. Jadi begitu kita hening, begitu kita sendiri. Sendiri itu artinya tidak ngikut-ngikuti atau tidak ikut apa namanya gerakan, terpengaruhi, bukan ngikuti, terpengaruhi oleh gerakan pikiran pola itu. Itu namanya sendiri, kesendirian. Juga bisa dimaknai dengan diam, juga bisa dimaknai dengan hening atau kosong. Nah itu di posisi batin yang semacam itu baru posisi batin yang hidup, posisi batin yang peka untuk menonton, melihat, mengamati gerakan-gerakan semua pola pikiran kita. Nah, di situ nanti kita akan mengetahui nilai-nilai atau intelektual, bukan, intelijensi, kecerdasan di luar pikiran. Mengetahui Pemahamannya timbul, apa mengetahui apa timbul atau gimana secara uh, muncul dengan sendirinya. Nah, itu yang dikatakan kesadaran alamiah. Gitu loh, Pak. Kesadaran alamiah itu bukan kesadaran yang dipengaruhi. Artinya kesadaran yang muncul tanpa kita bayangkan, tanpa kita ketahui. Loh, kok tahu-tahu saya memahami ini ya? Kok tahu-tahu? Lah, itu yang dikatakan pencerahan-pencerahan itu akan muncul dengan sendirinya. Dari mana? Dari permainan pola itu sendiri. Di situ ada energi kejernihan namanya. Dari pola yang membentuk dualitas ini. Ada titik kekosongan, ada titik kejernihan. Nah, untuk menjemput kejernihan itu, kekosongan itu, kita ya juga harus kosong batin itu. Akhirnya kita semakin memahami uh, apa pengaruh-pengaruh pada pikiran kita. Lah, begitu ritme pembelajaran diri untuk melihat atau mengamati diri itu, ritmenya terus-menerus atau saat demi saat kita lakukan. Dalam kondisi apapun itu selalu dalam kondisi hening, pencerahan itu semakin datang dengan sendirinya, semakin banyak sekali, sesuai dengan ritme pola yang terbentuk. itu otomatis ya Mas? Iya, makanya saya katakan alamiah. Oh, Alamiah itu kalau bahasa, kalau di dalam apa filsafat atau uh, ke nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai ketuhanan itu seakan-akan bisa di, di, ditafsirkan gitu, seperti dapat ilham misalnya. Kok malah paham gini ya? Itu kan identiknya sekapasitas manusia biasa ini kan dikatakan ilham. Nah, ilham yang sesungguhnya ilham itu
harus terbentuk dari atau diterima oleh batin yang hening, bukan diterima karena antitesis dari pola gitu.